Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Putri Dwi Lestari dengan nomor NIM 22601021. Kelas 1A atau A31 dengan priodi S1 Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat merupakan tahapan awal respirasi atau pernapasan sel. Seperti glukolisis, itu merupakan suatu proses yang belum memerlukan oksigen setelah terbentuk sebuah senyawa. Apabila ada oksigen dengan jumlah nilai yang memadai, maka jalur metabolisme akan dilanjutkan ke tahap yang ada oksigennya, yang kita namakan dengan tahapan respirasi, yang merupakan metabolisme aerobik tahap awal. Ini dinamakan siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat terdiri dari 8 tahap yang tujuan adalah mengoksidasi sebuah bahan bakar. Metabolisme siklus ini diusulkan oleh seorang peneliti pada tahun 1937 sehingga sering juga kita sebut ini dengan siklus Krebs. Krebs melakukan percobaan konsumsi oksigen pada cacahan otot dada merpati dengan asam trikarboilat, sitrat, isosirat, dan kisakonitat. Siklus asam bisa jadi dua fase, merupakan glukolisis, dan dalam masing-masing fase itu ada 4 reaksi. Fase pertama yang terjadi asetil-CoA menjadi 2-CoA2 tahap 1 sampai dengan 4. Yang kedua, yang terjadi regenerasi oksaloasetat dengan suksinil CoA dengan asetil-CoA tahapan 5 sampai dengan 8. Lanjut, setelah itu mitokondria yang merupakan salah satu organel yang sangat penting. Struktur sederhananya mitokondria, di bagian luar outer mitokondria, lalu ada salah satu lagi yang dinamakan inner mitokondria. Bagian dalam yang kuning itu dinamakan matriks mitokondria. Belajar ini di sini saya akan menjelaskan tentang siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Yang pertama itu A-virtul-CoA yang memiliki 2 atom karbon yang merupakan hasil dari karbon aduktif akan mengalami denotasi bersamaan dengan senyawa oktalasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara siklus asam sitrat dan membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 yang disebut dengan sitrat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Yang pertama itu virtul-CoA yang memiliki 2 atom karbon yang merupakan hasil dari aduktif akan mengalami denotasi bersama dengan senyawa oktalasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara siklus asam asetat membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 yang bisa disebut dengan sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat vitamin ini merupakan senyawa yang terbentuk pada pertama yang disebut dengan asam sitrat pada siklus asam sitrat. Ini CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A pada tahap pertama. Free-food adalah hasil glukolisis dari tahap 10 reaksi, di mana 10 reaksi tersebut kita bisa bagi menjadi 3 fase. Free-food adalah ujung dari glukolisis. Kalau free-food dalam sel sudah direduksi, kemudian sel tidak terdeteksi oksigen yang memadai, maka akan terjadi yang dinamakan metabolisme cara anaerobik atau istilah lainnya adalah fermentasi. Pirufat dalam sel manusia akan diubah menjadi asam laktat dalam organisme kain, misalnya yeast primasa
pirufat akan diubah menjadi etariol. Sekarang, bagaimana di dalam sel itu ada oksigen yang cukup dalam pirufat akan diubah menjadi yang namanya asetil-CoA. Asetil-CoA inilah yang menjadi jembatan metabolisme dan ia akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Asam sitrat akan terjadi 2 molekul karbodioksida 88 dekpon dan 1 molekul GTPA sekali putaran proses. Pada tahap pertama, ini enzim yang berperan adalah sintase. Selanjutnya, yang kedua yaitu isositrat. Nah, ternyata isositrat ini masih memiliki dekarbon 6 karena reaksi yang terjadi hanya isolasi atau perubahan satu senyawa menjadi satu senyawa lain yang masih memiliki satu rumus senyawa. Mata ini terjadi 2 reaksi yaitu perubahan molekul air atau H2O yang dikenal sebagai dehidrasi. Yang ketiga adalah OTA yaitu alfa getaran yang memiliki 5 atom karbon sehingga pada tahap ini terjadi perlepasan ikatan, berarti ada elektron yang dilepaskan pula, ada keturunan dilepaskan akan diterima oleh Na+ sehingga membentuk NADH yang akan mengalami perubahan menjumlah 1 karbon dan 1 karbon ini akan membentuk asetil-CoA 2. Nah, tahap ini enzim yang digunakan adalah isocitrat dan dehidrogenesis. Kasubsinul ke enzim A yang merupakan tahap keempat. Pada siklus ini akan terjadi 1 pelepasan karbon yang akan membentuk karbon dioksida karena terjadi perubahan antara alfa total geta fungsinya membentuk subtinil PNG. Enzim yang digunakan adalah AVG atau butarat. Selanjutnya dihidrogen, namun berbedanya di sini tidak ada perubahan apapun karena tahap sebelumnya terjadi perubahan yang memiliki reaksi. Yang kelima itu ada fosfor organik. Fosfor organik ini merupakan pemutus antara koenzim A pada suksina sehingga tahap ini merupakan pelepasan kepada koenzim dan fosfor inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GPP. Yang keenam itu ada pemarat. Pemarat ini memiliki 4 karbon sehingga pada ini terjadi pelepasan elektron yang ditangkap oleh FAT akan membentuk FADH. Selanjutnya itu ada malat, merupakan tahap ke-7 parasitis. Pada malam ini yang penting, yang ke-7 itu ada merupakan tahap ke-7 parasitis. Digunakan adalah fumarase. Fumarase ini dikenal sebagai penambat air atau H2O yang biasanya disebut dengan dehidrat dari malat akan membentuk oksalat. Nah, faktor ini terjadi membentuk antara NADH membentuk menjadi Na+. Sekian dari apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada kesalahan atau kurang jelas mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.